Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Fariha dari kelas A3 Prodi Akidah Filsafat Islam, NIM 070401200087. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Aristoteles atau falsafah Aristo. Karena Aristo tilmidun Aflatun wa ma'lum al-Iskandar al-Akbar kutiba ala nitok wasi'a fi majmu'ah mutanawi'ah minal takhsyusho bima fidalika al-fizil metafizikiyah wal sya'ro wal mantiq wal balagho was siyasiyah wal hukumiyah wal arok wa alimul ahya wa alimul hayawan janiba ila janiba ma'a Saqrat wa Aflatun ya'tabiru wahidan min aktsar al-falasifa ta'thira fil fakri al-gharabi. Karena Aristo mihatima bil ulum aradu astakhodam toriko Aflatun fil mantik lima rofa kaifa ya'malul alim lidalika ya'tabiro Aristo abul manhaj al ilmi karena Aristo mahataman bisyakal khoshi bil ulum al buyulujiyah walasima tasnifa al-nabata wal hayawanah. Walada Aristo fi Satajiro wahya Madinah taqo'a fi mantiko al-kholakidisa bil Yunani kanat jaza'a min Makedoniya wal wasati sabako fi amma salah satun mi'atun wa arba'ah wa thamanuna qabla al-milad lam yanhadra min ailah sariyah kana walada majrud ma'alaj sakhoshi lil mulki aminatas sa Makedonia kisana ila sab'a asyara asbah Aristo tilmidun Aflatun darsa Aristo fi akademia alati asasaha Aflatun amma salah satun mi'atun wa sab'ah wa samanun al-miladi fi Asyan karena Aflatun nafsahu kabiro filisan fidalika al-waktu indama mata Aflatun taroka Aristo al-akademia sya'ro bil dauki li'annahu lam yatamma akhtayaro liyakun ahada al-qoda fi al-akademia fil waqi'ah indama taufi al-Iskandar amma salasa mi'a wa salasa wa ishrun qabla al-milad an indali'a saura dodda al-imbaro tauriyah al-Makedonia fi Asyan atahim al-isinin Aristo bil anhayaz ila saidun li anahu kana shodiko li Iskandar wa misal Aflatun lam yakin dimkor atoya sar'an ma ghodaro Athina wa qadi biqiya hayata fi
fi khalqidis Fataufi amma salasa mi'a wa isnan wa ishrun qoblal milad tatawara fikro Aristu ala salasa marohila awala indama kana yazila yadrusu fi akademia Aflatun indama kanat afkaroh latazala qoriba min ma'lama thumma indama qada akademia lisyum wa akhiron indama haroba ila syamalal Yunani haisu wulida syarholal fatarot amala fil madrasa asaniyah sita aurok bihathiyah tatanawalu masyakil mantik walati ta'tabira min ahmi a'malah bil idofa ila masahamata fil metafizikiyah wal fizikiyah wal akhlak wal siyasiyah wal siyasa wal tib wal ulum at-tabi'iyah wal fanun kanat ihdi samata asaqofa al-yunaniyah alati aroda daima tahwilu al-faudi ila nadom wata tobiki nadom min syona al-insan ala ulumil tibaiyah al-fudoyu hawala Aristu aidon tadima nadomal hukmu ansya nadoma tashnifa al-malkiyah wal uligoroshiyah wal istabdah wal dimakrotiyah wal jamhuriyah walladhi la yadal yastakhdam hatal yaum fil ulumit tabi'iyah kana awalu min qom bitashnifa wa tashnifa al-anwa al-buyulujiyah bisyakal manhaji tatdomin hadihil malahado syakala min an-nodom alladhi ansya'a law syofa qawanin at-tabi'iyah wa tawazan fil tabi'ah ayya at-tamathila al-ghodai wal taghayyara fi daraja al-harara wa ma'alajah al-ma'luma wa taqwin al-janini wal warasah hatta al-anas yastakhdimu ulama al-ahya al-hadithun al-tariqah aristiyah inda astakshafa manatik hadidah ayya antoriko jami'al bayana bisyakal manahaji wa ijada al-ammato wa astakhlasho annata ija min tafsiro asabibiyah al-mahtamalah ala aksa Aflatun alladhi dikro nadriyah haula asyakal al-mathaliyah lil madah audoha Aristu annal madah la yumkin antakunu biduni syakal li anha mawjudah kanat fakro al-akhori tata'alaqa bil haroka faqad qala daiman an jami'al kainah tataharoka nahwu hadafa wahid li an asya la yumkin an tataharoka min talaqa an nafsaha
yujibu ayyakunu hunaka maharika yajibu ayyakunul mahroka akhir hatta yashola ilal maharoka awal ghairul maharoka wa wallah bil makni al yunani walladhi yutalaqa alaihi fima ba'dah. Saya akan menjelaskan dari terjemahan yang saya baca, yakni Aristoteles adalah murid dari Plato sekaligus guru dari Alexander Agung. Ia banyak menulis berbagai macam disiplin ilmu termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, selanjutnya etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles tertarik kepada ilmu pengetahuan. Dia ingin menggunakan metode logika Plato untuk mengetahui bagaimana dunia berjalan. Oleh karena itu, Aristoteles dianggap sebagai bapak metode ilmiah. Aristoteles secara khusus tertarik pada ilmu pengetahuan biologi, khususnya klasifikasi tumbuhan dan hewan. Biografi dari Aristoteles, yakni dia lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Yunani, yakni dahulunya itu termasuk wilayah Makedonia Tengah pada tahun 384 sebelum Masehi. Ia bukan berasal dari keluarga yang kaya. Ayahnya hanyalah seorang tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia ke-17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Aristoteles belajar di Akademi Plato, akademi yang didirikan oleh Plato pada tahun 387 sebelum Masehi di Athena. Plato sendiri saat itu sudah sangat tua. Ketika Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan akademi tersebut. Ia merasa kesal akibat tak terpilih menjadi salah satu pemimpin di akademi, padahal ia telah mengabdi selama 20 tahun menjadi guru di sana. Beberapa waktu setelahnya, Aristoteles meninggalkan Athena dan pergi ke Makedonia dan menjadi guru Pangeran Muda Alexander yang kelak akan menjadi Raja Alexander Agung. Alexander tidak terlalu tertarik pada pembelajaran Aristoteles. Namun, mereka berhubungan baik. Ketika Alexander menjelajahi Asia Barat, dia dan para armadanya mengambil tumbuh-tumbuhan eksotis untuk dipelajari oleh Aristoteles. Setelah Alexander tumbuh dewasa menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan membuka akademinya sendiri di sana yang disebut Lyceum, yang menjadi saingan akademi Plato. Ketika Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan terhadap Kekaisaran Makedonia di Athena. Orang Athena menuduh Aristoteles memihak Makedonia karena ia adalah sahabat Alexander dan seperti halnya Plato, ia hanya seorang demokrat. Dia dengan cepat meninggalkan Athena dan menghabiskan sisa hidupnya di Chalcidice dan meninggal pada 322 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni ketika ia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Yang kedua, kemudian ketika ia memimpin Akademi Lyceum. Dan yang terakhir, pada waktu ia mengungsi ke daerah Yunani Utara di tempat kelahirannya. Selama memimpin Lyceum, ia menerbitkan 6 karya tulis yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya yang paling penting. Selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni. Memang ciri khas kebudayaan Yunani yang selalu ingin mengubah ketidakteraturan menjadi keberaturan, menerapkan keberaturan buatan manusia ke dalam dunia alami yang kacau. Aristoteles juga berusaha membuat keberaturan dalam sistem pemerintahan. Ia menciptakan sistem klasifikasi monarki, oligarki, tirani, demokrasi, dan republik yang masih dipakai hingga sekarang. Di bidang ilmu pengetahuan alam, ia merupakan orang pertama
yang mengelompokkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Observasinya ini termasuk suatu bentuk dari keberaturan yang ia ciptakan untuk menggambarkan hukum alam dan keseimbangan pada alam, yaitu metabolisme, perubahan suhu, pemrosesan informasi, embriogenesis, dan pewarisan sifat. Hingga kini, metode Aristoteles digunakan oleh ahli biologi modern ketika menjelajahi wilayah baru, yaitu dengan mengumpulkan data secara sistematis, menemukan pola, dan membuat kesimpulan dari penjelasan kausal yang mungkin saja terjadi. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksistensinya ada. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak. Ia selalu mengatakan bahwa semua benda bergerak menuju suatu tujuan. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak. Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya hingga tiba pada penggerak pertama yang tak bergerak, yang kemudian disebut dengan theos, yaitu Tuhan dalam pengertian bahasa Yunani. Sekian penjelasan dari saya mengenai filsafat Aristoteles. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.